Halo pejuang BDN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku Progress Tryout ke-11 Proses Intan tahun 2025. Dan pada video kali ini kita akan membahas subtes penalaran matematika. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, sebelum itu kita baca terlebih dahulu ya. Di sini nilai tukar dolar Amerika atau USD ke dolar Singapura atau SGD adalah 1 USD sama dengan 1,5 SGD dengan biaya administrasinya sama dengan 2 USD. Dan harga tukar dolar Singapura ke rupiah sama dengan 12.000 dengan biaya administrasinya sama dengan 5 SGD. Kemudian seorang pengusaha asal Amerika berkunjung ke Singapura untuk perjalanan bisnis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia sebagai turis membawa uang 1 atau 1000 USD. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu informasi yang ada di soal. Yang pertama kita punya informasi bahwa 1 USD itu sama dengan 1,5 SGD ya. Dan ingat akan ada biaya administrasi penukaran yaitu sebesar 2 USD ya. Oke. Kemudian informasi berikutnya bahwa katanya 1 SGD itu sama dengan 12 rupiah. 12.000 rupiah dengan biaya administrasi penukarannya sama dengan 5 SGD. Oke, dari sini kita bisa langsung jawab ke soal yang pertama. Di sini jika XUSD ditukar ke SGD oleh pengusaha tersebut, uang SGD hasil penukarannya adalah titik-titik. Di sini kita punya uang awalnya berarti ya. Uang awalnya adalah X. Kemudian XUSD ya. Kemudian otomatis kita akan memiliki biaya administrasi sebanyak 2, berarti uang awal dikurangi dengan biaya administrasinya sama dengan 2, maka X dikurangi 2 USD ya. Oke, tinggal kita ganti ke SGD atau SGD, maka nilainya akan sama dengan X min 2. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini gini deh. Berarti X USD akan sama dengan X min 2 dikali dengan 1,5 ya SGD gitu. Sehingga X dikali 1,5 ya 1,5 X. Kemudian 2 dikali 1,5 sama dengan 3 SGD. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di nomor kedua ini, selama perjalanan bisnis di Singapura ternyata semua pengeluaran ditanggung oleh rekan bisnis sehingga uang dolar Singapura yang telah ditukarkannya tetap utuh jika Y adalah YSGD yang dimiliki pengusaha tersebut ditukar ke IDR atau ke Indonesia rupiah, maka penukarannya adalah berapa? Berarti kita akan buat uang awalnya itu sama dengan Y ya dalam SGD. Kemudian biaya administrasinya kita tahu bahwa administrasi dari Singapura itu kalau ditukar ke Indonesia itu sama dengan uang awal dikurangi 5 SGD kan ya. Sehingga kalau dia punya Y SGD diubah ke rupiah maka sama dengan Y min 5 dikali dengan 12.000 ya. Gitu, sehingga jadi 12.000 Y dikurangi dengan 60.000. Ya teman-teman ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita skip ke lanjut yang nomor ketiga. Jika XUSD ditukarkan ke SGD kemudian ditukarkan ke IDR, uang rupiah yang dimiliki pengusaha tersebut adalah titik-titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba manfaatkan jawaban dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Berarti kita punya nilai Y-nya itu sama dengan 1,5 X ya dikurangi 3 dan kita punya 12.000 Y itu dikurangi 60.000. Oke, berarti kalau sudah tinggal kita substitusi aja teman-teman. Substitusikan nilai Y ke dalam fungsi yang ini, yang kedua ya. Maka 12.000 Y nya kita ganti 1,5 X dikurangi 3
dikurangi 60.000, sehingga kita bisa punya 12.000 dikali 1,5 yaitu 18.000 ya. 18.000 dikurangi 12 kali 3, 36.000 dikurangi 60.000. Sehingga kita punya, di sini harusnya ada X ya. 18.000 X maksudnya, maka jadi 18.000 X dikurangi dengan 96.000 ya. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor yang keempat. Semua USD yang dimiliki pengusaha ditukar ke SGD dan selama di Singapura ia menghabiskan 500 SGD. Jika ia menukarkan sisa uang SGD ke rupiah di Singapura, uang yang dimiliki ketika berkunjung ke Indonesia sebanyak titik-titik. Oke, berarti kalau kayak gini, berarti kita bisa tuliskan terlebih dahulu ya. Dia kan uangnya, awal pertamanya uangnya itu sama dengan 1.000 dolar ya. Maka kita tuliskan uang awal misalkan ya. Uang awalnya sama dengan 1.000 USD. Kemudian berarti coba kita ubah uang tersebut ke dalam bentuk SGD, berarti ubah ke SGD ya. Ubah ke SGD sehingga kita punya 1.000 dolar dikurangi administrasinya yaitu 2 dikali dengan 1,5 ya. Sehingga dia akan memiliki, ini berarti 998 dikali 1,5, sehingga hasilnya adalah 1.497 SGD ya. Nah, kemudian karena dia hanya memakai 500, maka otomatis tinggal kita kurangi. Sisanya itu berarti 1497 dikurangi 500 sehingga hasilnya adalah 997 ya. 997 SGD. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk rupiah. Berarti ubah ke rupiah. Untuk merubah ke rupiahnya, itu kita kurangi 997-nya dengan biaya administrasinya yaitu 5 ya. 997 dikurangi 5. Kemudian kita kalikan dengan 12.000. Sehingga hasilnya adalah 992 dikali dengan 12.000. Maka nilainya sama dengan 11.904 ya. Rupiah, 904.000 rupiah. Jawabannya berarti yang D ya teman-teman ya. Begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini titik A dan B terletak pada dua ujung suatu tembok tetap sejajar dengan garis G dan tegak lurus dengan dinding. Jarak titik A dan B adalah 2 meter. Ini ya. Kemudian lampu L terletak pada garis G. Oke. Kemudian titik A dan titik B. Bayangan titik A dan titik B adalah A aksen dan B aksen ini ya bayangannya. Terletak pada dinding. Diketahui T sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita tuliskan di sini X-nya sama dengan 4, berarti ini 4 ya. Ini 4, kemudian di sini 1. Berarti A ke B itu di sini kan 2 tambah 1, berarti AB-nya sama dengan 3, teman-teman ya. A ke B itu sama dengan 3 meter. Kemudian di sini berarti kalau 3 meter otomatis koordinat A-nya kita bisa dapatkan nih. A-nya berarti kan di sini dia X-nya kan 4 ya. X-nya 4, tingginya 3 otomatis. Koordinat dari A itu 4,3. Kemudian koordinat dari B-nya ini juga 4. Ke sini 4 ya. Tapi dia naik sebanyak 1, maka 4,1 B-nya. Gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita pakai ya? Coba kita cari A-nya. Berarti kita juga bisa cari yang lainnya ya. Berarti misalkan yang A, yang B dulu deh. Yang B itu berarti kan di sini koordinatnya itu kita yang A dulu deh, karena di sini A aksennya tuh punya garis G-nya adalah 10 meter, berarti panjangnya 10 meter.
otomatis dia itu di sini koordinatnya di 10,0 ya. Ini B-nya juga misalkan H,0 gitu, B aksennya gitu ya. Nah, dari sini coba kita cari jawab pertanyaan dari nomor yang kelima. Yang pertama adalah jarak lampu L ke dinding. Ini L dindingnya yang ini ya. Otomatis kita bisa cari panjang L ke dinding itu dengan memanfaatkan gradien terlebih dahulu ya, gradien dari A dan A aksen. Kita coba manfaatkan hal tersebut, kita coba cari gradien A dan A aksen. Untuk mencari gradien itu rumusnya Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Dalam hal ini Y2-nya kita pakai dari A aksen ya, yaitu 0 dikurangi A-nya itu 3 dibagi dengan X2-nya itu 10 dikurangi dengan 4 ya, berarti ini sama dengan negatif 3 dibagi 6 sama dengan negatif setengah, berarti M untuk A aksennya sama dengan negatif setengah. Kemudian kita juga punya nilai dari kita juga bisa cari nilai dari gradien L dan A aksen ya, L dan A-nya berarti gradien dari MLA, berarti otomatis dengan cara yang serupa, berarti L itu, koordinat dari L itu kita belum tahu ya, maka tinggal kita cari, misalkan L-nya itu K per 0 ya, 0 per K, karena kan dia tidak bergerak di sumbu ini ya, di sumbu X-nya, maka ini 0, K, sehingga berarti kita bisa cari K dikurangi A-nya itu 3, berarti K dikurangi 3 dibagi dengan 0 dikurangi 4, maka kita punya K-3 dibagi dengan negatif 4. Kita tahu bahwa gradien yang ada di sini akan sama dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena kan mereka dalam satu garis teman-teman ya, sehingga kita bisa dapatkan ini negatif setengah dari yang kita hitung dari awal. Sehingga kita bisa kali dengan negatif 4 ya, negatif 4 kali negatif setengah yaitu sama dengan 2 sama dengan K-3, maka K-nya sama dengan 2 tambah 3 yaitu 5 ya. Sehingga pertanyaan untuk nomor 5, jarak lampu L ke dinding, yaitu otomatis dari sini ke sini ya, yaitu sama dengan 5 teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-6. Panjang bayangan benda AB dapat dihitung dengan menentukan A aksen ke B aksen. Panjang A aksen B aksennya berapa? Oke, dengan cara yang serupa kita bisa cari gradien yang tadi. Tapi kita udah punya nih titik A aksennya, yang perlu kita cari berarti B aksennya. Untuk mencari B aksennya kita juga cari gradien dari MLBB ya. Maka otomatis kita cari gradien dari ML B, maka otomatis M-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya. Dalam hal ini kita cari dari L dulu. L-nya kan kita udah punya ya, koordinatnya itu di 5,0 dan B itu ada di koordinat 4,1, sehingga kita bisa cari Y2-nya kita anggap 1 ya, 1 dikurangi 0 dibagi dengan 4 dikurangi 5 ya, maka ini sama dengan 1 dibagi negatif 1, maka nilainya sama dengan negatif 1. Oke ya, nah tinggal kita cari gradien berikutnya, yaitu gradien dari MB dan B aksen. Maka kita bisa tahu B aksennya kan ada di A,0 ya, maka kita bisa dapatkan 0 dikurangi 1 dibagi dengan H dikurangi 4. Maka ini sama dengan negatif 1 dan ini adalah H-4. Kemudian nilai dari gradien di sini akan sama dengan yang di atas teman-teman, karena kan dia dalam satu garis ini loh. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1 dikali H, berarti negatif H ditambah 4 sama dengan negatif 1, maka H-nya sama dengan negatif H sama dengan negatif 5, H-nya sama dengan 5 teman-teman. Pertanyaannya adalah jarak dari A aksen ke B aksen atau panjang dari A aksen B aksen, otomatis
A aksen B aksen itu kita bisa cari dengan 10 dikurangi 5 aja ya. Maka nilai sama dengan 5 lagi. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 7. Jika orientasi benda AB diputar 90 derajat searah jarum jam sehingga sejajar lantai dengan posisi titik B tidak diubah, maka panjang bayangan benda AB adalah titik-titik. Oke, dalam hal ini berarti kita bayangkan si titik AB atau garis AB yang kita punya di soal ini, kita putar sebanyak 90 derajat. Otomatis kita coba gambarkan ya. Berarti yang tadi awalnya begini, kemudian kita putar sebanyak 90 derajat ya. Maka jadi seperti ini. Nah, gitu. Oke ya. Dengan titik B-nya sebagai porosnya. Atau dari mana? Katanya titik B-nya itu tidak berubah. Maka dia bisa di porosnya. Berarti di sini B, maka di sini jadi A ya. Nah, titiknya itu tadi kita dapat L. Kita coba gambar ulang ya. Berarti di sini oke, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari L ke A lagi. Gini ya. Bentar, sip. Saya juga rapikan dulu sebentar ya. Nah, gitu. Kemudian kita juga bisa tarik garis dari A ke B lagi, dari L ke B. Nah, gitu. Oke, otomatis kalau misalkan bentuknya udah kayak gini, coba saya rapikan sedikit ya. Bentuknya kayak gini, otomatis nanti kita bisa punya bayangan dari B aksen dan A aksennya. Berarti di sini B aksen, di sini A aksen. Untuk B aksennya akan sama ya, karena titik B-nya masih sama, bayangannya juga masih sama dong. Gitu. Maka tadi B-nya kan masih ada di posisi yang sama ya. Maka B itu ada di koordinat 4,1 dan B aksennya itu juga masih ada di koordinat 5,0 ya. Oke, yang perlu kita cari adalah titik A dan titik B. Titik A-nya karena dia diputar sebanyak 90 derajat, otomatis dia yang tadinya ada di atas geser ke kanan, tapi kan panjang dari yang garis AB itu tidak akan berubah, yaitu sama dengan tetap di 2. Sementara titik B itu ada di 4,1, maka tinggal 4 ditambah 2 ya teman-teman ya. Sehingga titik A-nya itu akan ada di 6,1 ya. Karena A-nya ada di 6,1, kita bisa cari nilai dari A aksennya. Untuk mencari A aksennya, kita bisa gunakan lagi cara yang sama, yaitu kita bisa menggunakan gradien lagi ya. Maka kita coba cari gradien dari LA dulu ya. Maka kita bisa kurangi L-nya tadi masih sama ya di 0,5, sehingga kita bisa kurangi 1 dikurangi 5 dibagi dengan 6 dikurangi 0 ya, maka ini sama dengan negatif 4/6 atau sama dengan negatif 2/3 teman-teman gitu. Nah, kemudian kita bisa cari untuk MA aksennya. Untuk MA aksennya berarti kita bisa cari dengan di sini A-nya kita simbolkan dengan apa ya, A aksennya ya. Berarti misalkan X, X,0 aja ya. Kenapa Y-nya 0? Karena dia kan hanya ada di lintasan X, jadi dia tidak akan bergerak ke atas, sehingga Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan 0 dikurangi 1 dibagi dengan X dikurangi 6 ya. Dengan gradiennya sama dengan negatif 2/3. Ini negatif 1, ini X-6. Kita kali silang, X-6 dikali negatif 2, yaitu negatif 2X plus 12 ya, sama dengan negatif 3. Sehingga negatif 2X sama dengan negatif 3 dikurangi 12, negatif 15. Maka X-nya sama dengan 7,5 teman-teman. Karena X-nya 7,5, X itu kan koordinat di A aksen ya. A aksennya berarti akan ada di 7,5,0 teman-teman. Berarti dari sini ke sininya berapa? Kan B aksennya itu kan 5 ya. Kemudian A aksennya 7,5, maka A aksen B aksennya
tinggal kita kurangi 7,5 dikurangi 5, maka nilainya sama dengan 2,5. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini jika jarak lampu L ke dinding diubah menjadi 11 meter, maka jarak lampu ke titik A aksen. Berarti yang dicari adalah panjang sini ya. Tapi dalam hal ini berarti gambarnya tidak perlu diputar ya, masih dalam bentuk gambar yang awal. Jadi kalau kita gambarkan secara singkat, mungkin kita gambarkan dulu ya. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Ini A, ini B, ini A aksen, ini B aksen. Dan ini tadi di L-nya itu koordinatnya berubah ya. Tadi berarti jadinya 0,11. Ini A aksen. Kemudian titik A-nya masih ada di 4,3 sesuai dengan soal awal ya. B-nya di 4,1. Sehingga kita bisa cari nilai dari gradien MLA-nya. Gradien dari ML dan A, maka kita kurangi 3 dikurangi 11 dibagi dengan 4 kurangi 0 ya. Maka nilai sama dengan negatif 8 bagi 4 sama dengan negatif 2. Kemudian kita bisa cari gradien dari MA aksennya dengan mengurangi antara aksennya, misalkan berarti P,0 ya. Maka jadi 0 dikurangi 3 dibagi dengan P dikurangi 4. Ini nilai dari MA aksennya adalah negatif 2. Ini negatif 3 dibagi P min 4. Sehingga ini jadi negatif 2P ditambah 8 sama dengan negatif 3 ya. Maka jadi negatif 2P sama dengan negatif 11. Maka P-nya akan sama dengan 11/2. Atau sama dengan 5,5 teman-teman. Sehingga A aksennya ada di koordinat 5,5,0 ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah jarak lampu itu berarti L, jarak L ke aksen ya. Maka kita bisa gunakan rumus jarak ya. Untuk mencari jarak itu kita bisa gunakan rumus yang inilah teman-teman. D sama dengan X1 dikurangi X2 ditutup kurung pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 pangkat 2 diakarkan. Ini ya. Jadi kalau kita mencari jarak dari L ke A aksen, otomatis X pada A aksen dan X pada L kita hitung, berarti 5,5 dikurangi 0 pangkat 2 ditambah dengan Y1 nya berarti dari L ya, dari A berarti itu 0 dikurangi 11 pangkat 2 diakarkan, jangan lupa, sehingga kita punya di sini 5,5 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 ya. Oke, 11 itu 2 kalinya 5,5, maka kita bisa tuliskan kayak gini, 5,5 pangkat 2 ditambah 5,5 dikali 2 pangkat 2 ya. Gitu teman-teman. Ini 5,5 ya. Oke. Jadi tinggal kita bisa hitung, berarti sama-sama punya, atau kita pangkatkan 2 dulu sebelah kanannya, jadi 5,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 5,5 pangkat 2 ya. Diakarkan, sehingga kita akan punya 5,5 nya kita keluarkan. Jadinya 5,5 pangkat 2 dikali dengan 1 tambah 4 ya, diakarkan. Jadi akar 5,5 pangkat 2 ya 5,5. 1 tambah 4, 5, berarti akar 5. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Begitu. Kita lanjut soal berikutnya. Gambar di bawah ini adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, kota B, dan kota C, D, E, dan F. Jarak kota C dan kota F adalah 90 km, berarti ini 90 ya. E ke F 90 km memuat 3 kotak, otomatis panjang suatu kotaknya
CF itu berarti sama aja 90 dibagi 3 ya. Sorry, maksudnya satu kotaknya, panjang satu kotak 90 dibagi 3 otomatis 30 ya teman-teman, 30 km. Kemudian di sini kita punya, berarti kita bisa juga cari luas kotaknya, luas satu kotak. Luas satu kotaknya berarti sama aja, tinggal kita 30 dikali 30 ya, karena di persegi maka ini 900 km persegi. Oke, barangkali kita butuh sih. Kita cek soal yang pertama. Jarak kota B dan kota C adalah titik-titik kilometer. B dan C adalah seperti ini ya. Maka kalau misalnya kita buat sebuah koordinat di sini, karena C itu dia naik sebanyak 1, geser sebanyak 1, 2, 3, otomatis kita coba C-nya itu di koordinat, kita bikin dulu ya, C-nya itu di koordinat 3,1 misalkan, kemudian F kita buat di 6 ya, 1, 2, 3, nambah 6 berarti 6,1, kemudian B-nya di 1,2, kemudian D-nya di 4,3, E ada di 6,4, dan A-nya ada di 2,5 ya. Ini bisa dicek sendiri teman-teman ya. Ini kan naik 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Nah, di sini kita buat titik nol ada di sini nih. 0,0 nya. 0,0 sini ya. Terus geser 2, naik 5. Gitu. Kemudian kita tinggal cari B ke C. Untuk mencari B ke C pakai rumus yang sama kayak tadi ya. Berarti untuk nomor 9 B ke C itu berarti tinggal kita cari hasil pengurangan antara titik X pada B dan X pada C. Berarti B itu 1, berarti 1 dikurangi 3 dari C, pangkatkan 2, ditambah 2 dikurangi 1, pangkat 2, sehingga kita bisa dapatkan ini 1 kurangi 3 itu negatif 2 ya, pangkat 2, ditambah 1 pangkat 2, berarti ini sama dengan 4 ya, ditambah 1, maka ini sama dengan akar 5 teman-teman. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena satu kotaknya itu sama dengan 30 km, maka akar 5 dikali dengan 30 aja, sehingga BC sama dengan 30 dikali akar 5. Jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut soal nomor 10. Di nomor 10 kita dicari untuk mencari panjang total semua jalan tol. Di sini jalan tol itu adalah yang ini teman-teman ya. Jarak melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B serta kota A dan kota D berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Berarti yang perlu kita cari adalah si yang melingkar ini ya. Oke, berarti kita cari dua buah lingkaran tersebut. Berarti setengah lingkaran AB ditambah dengan setengah lingkaran dari AD ya. Lingkaran AD. Gitu. Pertama berarti kita cari dulu si setengah lingkaran AB itu panjangnya berapa? Panjang busurnya berapa? Untuk mencari panjang busurnya kita harus tahu panjang dari diameternya. Untuk mencari panjang diameter AB yaitu berarti DAB sama dengan, kita cari pakai rumus yang sama ya. Pakai rumus jarak tadi, berarti titik A dan B berarti 5 dikurangi B itu 2 ya, 5 kurangi 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1 dipangkatkan 2 diakarkan ya, berarti ini 3 pangkat 2 9 tambah 1 berarti ini sama dengan di sini berarti akar 10 ya, sehingga nilai dari AB nya atau busur AB nya itu bisa kita cari. Busur AB itu sama aja setengah lingkaran tadi ya, itu bisa kita cari pakai rumus setengah dikali kelilingnya yaitu pi D ya. Maka setengah dikali pi, D nya kebetulan akar 10, maka nilainya sama dengan ini aja ya, biarin dulu. Kemudian kita lanjut untuk mencari yang AD, setengah AD nya, maka kita cari DAD.
Untuk mencari DAD-nya berarti kita gunakan 3 dikurangi 5 ya. 3 kurangi 5 dipangkatkan 2 ditambah dengan 4 dikurangi 2 pangkat 2 diakarkan, jadi sini negatif 2 pangkat 2 4 kurangi 2 tambah 2 4 akar 4 tambah 4 8 ya. Akar 8 itu 2 akar 2, sehingga kita bisa dapatkan busur AD-nya itu sama dengan setengah dikali 2 pi D dikali pi D ya. Dengan rumus yang sama, setengah dikali pi D berarti setengah dikali pi dikali 2 pi 2 akar 2 sorry. Jadi ini habis, jadi sama dengan pi akar 2. Sehingga kita bisa tambahkan kedua busur tersebut ya, yaitu kita bisa tambahkan dengan totalnya, yaitu sama dengan setengah pi akar 10 ditambah dengan pi akar 2. Ingat, ini hanya bentuk dari masih dalam bentuk kotak, sementara satu kotak itu panjangnya 30, maka kita kalikan dengan 30 kedua sisi, berarti 30 dikali setengah pi akar 10 ditambah pi akar 2. Maka kalau kita masukin angka 30-nya berarti jadi 15 pi akar 10 ditambah 30 pi akar 2 ya. Sama-sama mengandung unsur 15 pi, maka 15-nya kita keluarkan, 15 pi ini berarti akar 10 ditambah 2 akar 2 ya. Sehingga jawabannya adalah yang D lagi, teman-teman ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Luas daerah yang dikelilingi oleh jalan yang menghubungkan D dan kota D, kota E dan kota F, serta kota E dan kota F adalah titik-titik kilometer persegi. Otomatis yang perlu kita cek adalah berarti segitiga DF ya. Segitiga DF itu yang ini loh teman-teman. Sehingga kalau cari luasnya ya gampang banget ya. Maka otomatis tinggal kita cari panjang alas dan panjang tingginya. Untuk mencari panjang alasnya kita bisa gunakan dari E ke F aja, yaitu sama dengan ke sini ya. E ke F, yaitu berarti kita bisa dapatkan yaitu luasnya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya tadi berapa petak ya? 3 petak, berarti dikali 3 dikali dengan tingginya kita bisa dapatkan dari sini ke sini aja nih. Ini tingginya kan ya. Otomatis karena tingginya sama dengan 2, maka kita bisa kali di sini 2. Setengah dikali 3 kali 2, 6 kali 2 ya 3 ya. Jadi jawabannya adalah 3. Tetapi karena di sini adalah luas dan luas satu kotak ada 900, maka tinggal kita kalikan teman-teman. Luas sebenarnya itu berarti 3 dikali dengan 900. Maka nilai sama dengan 2700. Jawabannya adalah yang C ya. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang terakhir pada video kali ini, yaitu jika Sarah berangkat dari kota B ke kota E, jarak terpendek yang ditempuh Sarah adalah titik-titik kilometer. Berarti untuk mencari jarak terpendeknya kita bisa gunakan dua rute teman-teman. Bisa melalui sini bawah ke E ya, dari B ke C ke F ke E. Soalnya kalau harus ke D lagi itu makin panjang, otomatis nggak mungkin. Yang paling bisa kita coba tuh BC FE, atau kita juga bisa pakai cara BA DE ya. Berarti kita bisa gunakan dua rute. Yang pertama kita bisa gunakan melalui B ke A, ke D dan ke E ya. Otomatis kita bisa cari panjang dari BA, panjang dari BAD, dan panjang dari DE itu sendiri. Maka kita bisa cari dulu untuk DBA-nya. DBA itu kita sudah hitung ya. DBA itu sama dengan ini, akar 10, atau DAB kan sama aja ya. Itu sama dengan akar 10. Kemudian kita bisa cari untuk DAD. Untuk DAD-nya itu kita juga udah hitung ya.
DAD itu sama dengan ini, 2 akar 2. Kemudian tinggal kita cari DDE. Nah, untuk DDE-nya kita cari manual, pakai rumus yang tadi, berarti D itu ini ya, sama E, berarti 4 kurangi 3, 6 kurangi 4 maksudnya. 6 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah dengan 4 kurangi 3 ya, pangkat 2. Sehingga ini 2 pangkat 2 itu 4 tambah 1 pangkat 2, 1 ya, berarti ini akar 5. Sehingga kita bisa dapatkan nilai itu berarti akar 10 ditambah 2 akar 2 ditambah dengan akar 5. Gitu teman-teman ya. Kemudian coba kita untuk cari berikutnya dari dari B ke tadi mana? Dari B ke C, F, E ya. B, C, F, dan E. Untuk dari B ke C-nya itu kita bisa cari DBC ya. Yaitu kita bisa manfaatkan titik yang kita udah punya tadi ya, koordinatnya tadi 3 kurangi 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2 dipangkatkan 2, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 ya 1 ya, ini akar 5 lagi. Kemudian dari C ke F itu kebetulan lurus, dia hanya 3 berarti ya, panjangnya 3. Kemudian dari F ke E juga lurus ya, jadi kita bisa langsung hitung aja 3 lagi, sehingga kita bisa hitung totalnya yaitu 3 tambah 3 tambah akar 5, ini berarti 6 akar 5, 6 tambah akar 5 maksudnya. Nah, kita bisa bandingkan teman-teman nilai dari total rute yang pertama yang kita hitung tadi dan total dari rute yang bagian bawah yang kita hitung terakhir kali tersebut. Nah, dari sini kita bisa hitung cara manual. Hasilnya ada 2, tapi kalau kita cek di sini nilai yang paling kecil itu adalah jalur terpendeknya. Di sini kita tahu bahwa akar 10 itu kan kalau kita bulatkan itu, kalau kita akarkan kan nilainya sekitar di 31-an ya. 3,16 sekian lah ya. Ini nggak tepat, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kita hanya pakai pendekatan aja. Kemudian akar 2 itu sama dengan 1,4 ditambah akar 5. Nah, untuk akar 5 itu nilai berapa kira-kira? Akar 5 kan di sekitar 2,2-an ya, 2,24 lah ya. Nah, tinggal kita hitung, berarti di sini 3,16 ditambah 2,8 ditambah 2,24. Sehingga kalau kita hitung di sini 3,16 ditambah 2,24 aja dulu ya, biar gampang hitungnya. Yaitu berarti berapa ini? 2,24 5,4 ya. 5,4 tambah 2,8 berarti nilai ini 2,78 ya, 8,2an. Itu teman-teman ya. Itu adalah nilai dari yang pertama. Coba kalau kita cek untuk yang bagian kedua ini, di sini kita punya 6 ditambah akar 5. Tadi kan 6-nya kita tulis ulang, akar 5-nya kan tadi 2,24 ya. Sehingga ini jadinya 8,24 teman-teman. Sehingga rute di sini jauh lebih besar dibanding rute yang ada di sini. Sehingga kita bisa simpulkan nilai yang ini jauh lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan jalur yang ada di sebelah bawah. Jawabannya adalah berarti yang B ya. Kenapa yang B? Karena kan tadi kita tahu bahwa satu kotak tuh nilai 30, maka ini kan nilai dalam kotaknya, maka tinggal kita kali 30 aja teman-teman ya.
Atau kalau mau kita tuliskan, jadi nanti 3 dikali 30 dikali dengan akar 10 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 5. Ini 30-nya jangan bingung ya, 30 kan dari awal di soal udah dikasih tahu. Yang ini loh. Yang ini ya. Oke, satu kotak sama dengan 30, maka 30 dikali dengan hasil perhitungan rute tadi. Paham ya? Mungkin sampai itu dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan dengan like dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video yang kedua dan dadah.